Shalom Bapak Ibu, saudara sekalian yang dikasihi dalam Tuhan. Kembali kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan pada hari ini akan saya bacakan dari kitab Keluaran. Keluaran pasal 14 ayat 14. Keluaran 14 ayat 14. Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja. Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja. Tema renungan kita pada hari ini adalah kamu diam saja, sesuai dengan bacaan kita pada hari ini. Bapak Ibu, dalam situasi yang terjepit, terhimpit, apa pertama kali atau apa respon kita terhadap situasi semacam itu? Tentu kita akan memikirkan langkah-langkah strategi untuk bisa bebas dari terhimpit situasi yang kejepit itu. Kita akan memikirkan banyak cara, kita akan memikirkan beberapa hal, menghubungi orang terdekat, menghubungi sanak keluarga, berharap pertolongan dari mereka, dan lain sebagainya. Namun kalau misalnya situasi semakin buruk dan tidak ada orang lain yang bisa menolong secara langsung, mereka hanya bisa mengatakan, kami akan dukung dalam doa. Kami turut mendoakan. Apa yang Bapak Ibu lakukan seterusnya? Apakah menerima dengan lapang dada, dengan hati yang bersyukur atas jawaban-jawaban itu? Atau kita malah menjadi kesal dan dongkol, karena sebetulnya bukan itu pertolongan yang diharapkan. Bapak Ibu, kira-kira situasi inilah yang mungkin sedang kita alami hari-hari ini. Obat-obatan langka, tabung oksigen juga langka, rumah sakit penuh, banyak orang yang terpapar, ada ketakutan tersendiri, dan lain sebagainya. Dalam situasi terhimpit, ada orang yang kita sayangi meninggalkan kita. Kita tidak bisa datang menguburkannya. Kita berharap orang lain bisa membantu, tapi tidak bisa. Apa respon kita, Bapak Ibu? Apakah kita mau tetap bersandar pada Tuhan, terhadap pertolongan Tuhan, atau kita berusaha lagi dengan kemampuan kita sendiri? Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan, situasi terhimpit, terjepit, ini juga dialami oleh orang Israel. Dalam bacaan kita hari ini dikisahkan bahwa orang Israel sudah keluar dari tanah Mesir. Firaun memang mengizinkan mereka keluar, tapi rupa-rupanya Firaun berubah pikiran. Orang Israel kembali dikejar-kejar oleh tentaranya. Dan orang Israel terjepit, Bapak Ibu, karena jalan di depan mereka ternyata adalah laut yang sangat luas. Mereka tidak tahu bagaimana untuk menyeberangi laut yang luas. Mereka maju kena, mundur juga kena, karena ternyata tentara Firaun hampir mendekati mereka. Di tengah situasi terjepit seperti itu, terjadi kepanikan di tengah-tengah bangsa Israel. Bertanya-tanya sana-sini dan protes kepada Musa. Musa juga saat itu sedang kebingungan, Bapak Ibu, gimana caranya? Namun Musa sebagai pemimpin bangsa ini menjelaskan bahwa jangan takut. Berdirilah tetap dan lihatlah keselamatan dari Tuhan yang akan diberikannya hari ini kepadamu. Sebab orang Mesir yang kamu lihat hari ini tidak akan kamu lihat lagi untuk selama-lamanya. Ayat 14 yang kita baca tadi, Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja. Bapak Ibu, Musa mengajak orang Israel untuk memandang kepada Tuhan di tengah situasi yang terjepit, yang menghimpit mereka. Tidak ada cara lain, mau tidak mau, suka tidak suka, memandang kepada Tuhan. Keselamatan akan datang dari Tuhan sendiri. Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan, ketika kita membutuhkan pertolongan yang nyata, tetapi ternyata orang di luar sana malah mendukung kita dalam doa, tetap bersyukur akan hal itu.
Jangan lantas kita menjadi kecewa. Kita harusnya bersyukur apabila masih ada orang yang peduli dengan kita, yang mau mendukung kita dalam doa. Karena apabila tangan kita mulai tidak bisa mengerjakan sesuatu, maka lututlah yang akan menjadi tumpuan kita. Dengan lutut yang bertelut, kita datang kepada Tuhan, memohon pertolongan dari Tuhan. Melalui doa, Bapak Ibu, kita akan melihat bagaimana cara Tuhan bekerja. Melalui doa, juga kita akan tahu bahwa kita ini tidak sendirian di dalam menghadapi situasi yang sulit seperti ini. Dengan kita datang kepadanya, Tuhan akan mengubahkan perspektif hidup kita, perspektif kita akan masalah yang kita hadapi. Di dalam doa, kita berusaha menempatkan Tuhan di tengah masalah, di tengah kegalauan yang kita hadapi, sehingga kita menjadi tenang dan kita akan punya pikiran yang jernih untuk menyelesaikan masalah kita. Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan, mungkin kita pernah mendengar istilah do the best and God will do the rest. Lakukan yang terbaik, maka Tuhan akan melakukan selebihnya. Tapi mungkin sekarang hal itu bisa terbalik, Bapak Ibu. Do your rest and God will do the best. Kita tenang atau rest dan biarkan Tuhan yang melakukan terbaik yang bisa Dia kerjakan atas hidup ini. Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan, tetap andalkan Tuhan di dalam hidup ini. Mungkin banyak orang di luar sana yang tidak tahu bagaimana cara membantu kita atau memberikan pertolongan. Mereka hanya bisa berdoa. Syukurilah akan hal itu. Karena melalui doa yang dinaikkan, Tuhan akan membukakan jalan keluar yang terbaik. Tiba-tiba saja mungkin ada orang yang menolong kita. Tiba-tiba saja ada orang-orang yang mendoakan kita, datang menjumpai kita, dan memberikan pertolongan. Kita tidak tahu pertolongan Tuhan datang dari mana. Tapi ketika kita berdoa, yakinlah Tuhan tidak akan diam. Tuhan akan menolong tepat pada waktunya. Tuhan akan berperang untuk kamu, dan kamu akan diam saja. Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan, rest, tenangkan hati kita, datang kepada Tuhan, and let God do His best. Biarkan Tuhan bekerja di dalam hidup kita, memberikan yang terbaik atas hidup kita. Amin. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga yang mulia, di tengah himpitan hidup yang kami alami, di tengah permasalahan yang kami hadapi, biarlah kami boleh tetap memandang kepada Tuhan. Kami punya keberanian untuk datang kepada Tuhan. Kami punya sebuah semangat ketika kami menantikan pertolongan dari Tuhan. Tuhan kuatkan kami. Kiranya Tuhan yang akan menolong hidup kami tepat pada waktunya. Ketika ada orang-orang yang mendoakan kami, biarlah kami bersyukur dan kami dikuatkan dengan kehadiran orang-orang yang ada di sekeliling kami. Terima kasih ya Tuhan. Biarlah Tuhan terus kuatkan kami dan Tuhan yang akan menolong kami. Karena kami manusia terbatas, kami manusia yang lemah, kami sungguh membutuhkan Engkau di dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Selamat malam Bapak Ibu. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian.